Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Titin Uksianik, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi tentang infeksi menular seksual bagian yang kedua. Sumber utama pada presentasi saya kali ini adalah dari buku Maternity and Women's Healthcare, karya Laudermilk, Perry, Cation, and Eldon, tahun 2016. Pada bagian kedua ini, saya akan fokus membahas infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah HPV atau Human Papilloma Virus. Penyebabnya adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. HPV bisa menyebabkan kondilomata acuminata atau kutil kelamin. Terjadi paling banyak pada perempuan usia 20-24 tahun. HPV ini memiliki potensi onkogenik atau berisiko menyebabkan kanker. Lesi pada bagian posterior introitus, bokong, vulva, vagina, anus, dan leher rahim. Ukuran lesi biasanya berukuran diameter 2-3 mm dan tinggi 10-15 mm. HPV ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, terutama bila berukuran sangat besar, meradang, atau mengalami ulcerasi. Infeksi HPV lebih sering terjadi pada wanita hamil karena adanya imunosupresi. Selama kehamilan, infeksi HPV bisa mempengaruhi buang air kecil, buang air besar, mobilitas, dan dapat menghalangi jalan lahir. Untuk mendiagnosis infeksi HPV bisa dilihat dari gejalanya, yaitu berupa keputihan yang sangat mengganggu, gatal, disparunia, atau perdarahan pasca koitus. Pemeriksaan fisik pada vulva, perineum, anus, vagina, dan leher rahim juga sangat penting. Diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis, evaluasi tanda dan gejala, pap smear test, dan pemeriksaan fisik. Tes diagnostik yang pasti bisa dilakukan dengan mengevaluasi histologis dari spesimen biopsi. Bagaimana manajemen pada infeksi HPV? Sebenarnya infeksi HPV ini bisa sembuh secara spontan karena sistem kekebalan tubuh. Namun demikian, kanker bisa berkembang beberapa bulan atau beberapa tahun setelah terinfeksi HPV. Pengobatan pada infeksi HPV tergantung pada preferensi pasien, sumber daya yang tersedia, dan pengalaman penyedia layanan kesehatan. Penting untuk dijelaskan kepada pasien untuk menjaga area lesi tetap bersih dan kering dengan menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun dan longgar untuk mengurangi gesekan dan ketidaknyamanan. Penting juga untuk meningkatkan imun dengan diet yang seimbang, istirahat, pengurangan stres, dan olahraga. Penting juga untuk selalu menggunakan kondom latex saat berhubungan seks untuk mengurangi risiko tertular atau menularkan HPV secara genital. Bagaimana mencegah infeksi HPV? Yang pertama adalah tidak melakukan semua aktivitas hubungan seks atau monogami dengan pasangan yang tidak berisiko, dan vaksinasi profilaksis. Vaksin yang bisa diberikan diantaranya adalah Cervarix dan Gardasil untuk anak perempuan dan laki-laki yang berusia 11-12 tahun. Vaksin yang paling efektif itu jika diberikan sebelum kontak seksual pertama. Vaksin diberikan dalam 3 dosis selama periode 6 bulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang genital herpes.
Penyebab dari genital herpes adalah virus herpes simplex 1 atau HSV1 dan virus herpes simplex 2 atau HSV2. Berikut tabel yang menjelaskan perbedaan antara HSV1 dan HSV2. Untuk HSV1 ini biasanya gejalanya muncul terlihat di kulit dan mukosa di luar, sedangkan HSV2 munculnya di kulit dan mukosa daerah genitalia dan perianal. Pada kultur chorioalatoic membran dari telur ayam, pada HSV1 terlihat membentuk bercak kecil, sedangkan pada HSV2 membentuk pok yang besar dan tebal. Pada tes serologi, untuk infeksi HSV1 akan ditemukan antibodi HSV1, sedangkan untuk infeksi HSV2 akan ditemukan antibodi HSV2. Sifat lainnya adalah sifat onkogeni atau risiko menyebabkan kanker. Pada HSV1 ini tidak bersifat onkogeni, namun pada HSV2 ini menyebabkan risiko kanker atau bersifat onkogeni. Pasien yang menderita atau terinfeksi herpes simplex ini biasanya banyak yang tidak menunjukkan gejala sehingga tidak terdiagnosis. Namun demikian, pasien ini bisa berisiko untuk menularkan infeksi tanpa menyadari bahwa mereka ini terinfeksi herpes. Pada infeksi awal, gejala yang sering muncul adalah lesi yang menyakitkan, demam, menggigil, malese, dan disuria parah selama 2-3 minggu. Lesi kemudian berkembang dari makula menjadi papula, membentuk vesikel, pustula, dan bisul yang mengeras dan sembuh tanpa jaringan parut. Serviks mungkin tampak normal atau rapuh, memerah, mengalami ulkus atau nekrotik, keputihan yang banyak, encer hingga bernanah. Retensi urin dan disuria atau nyeri saat berkemih dapat terjadi akibat keterlibatan saraf otonom. Infeksi HSV2 selama kehamilan ini bisa menyebabkan viremia yang terjadi selama infeksi primer. Viremia ini bisa menyebabkan infeksi kongenital karena virusnya beredar di dalam aliran darah. Infeksi primer pada trimester 1 ini bisa meningkatkan risiko keguguran. Dan infeksi herpes pada neonatal ini bisa menyebabkan risiko kematian atau cacat berat. Untuk mendiagnosis herpes ini bisa dilakukan dengan mengkaji riwayat gejala virus seperti malaise, sakit kepala, demam, atau mialgia. Juga bisa dikaji adanya nyeri vulva, disuria atau nyeri saat berkemih, gatal atau rasa terbakar di tempat infeksi, dan lesi genital yang nyeri dan sembuh spontan. Perlu dilakukan anamnesis terkait riwayat infeksi primer, gejala prodromal, vagina keputihan, dispareunia atau nyeri saat berhubungan seks, dan lesi genital. Pada pemeriksaan fisik, biasanya didapatkan limfadenopati inguinalis dan generalis, peningkatan suhu, adanya vesikel atau ulcerasi. Semua gejala ini kemudian bisa dikonfirmasi dengan penelitian lab atau uji lab yang dilakukan dengan melakukan kultur virus dari eksudat selama tahap vesikuler dan tes serologi antibodi HSV2. Penata laksanaan pasien dengan infeksi herpes ini bisa diberikan obat antivirus sistemik untuk mengendalikan sebagian tanda dan gejala infeksi HSV. Pasien juga bisa diajarkan untuk membersihkan lesi 2 kali sehari dengan garam untuk membantu mencegah munculnya infeksi sekunder. Penting juga untuk selalu menjaga lesi tetap kering
memakai pakaian dalam berbahan katun dan longgar. Kemudian juga bisa diberikan analgesik oral seperti aspirin, acetaminophen, ibuprofen untuk menghilangkan rasa sakit dan gejala sistemik. Pendidikan kesehatan penting juga untuk diberikan yang meliputi etiologi, tanda dan gejala, penularan, dan pengobatan herpes simplex. Stres, menstruasi, trauma, penyakit demam, atau penyakit kronis, dan sinar ultraviolet ini bisa memicu munculnya herpes genital. Jadi yang sebelumnya pasien sudah sembuh, bisa muncul lagi kalau dipicu oleh faktor-faktor berikut. Penting untuk dijelaskan kepada pasien untuk menghindari berbagi penggunaan handuk atau pakaian, karena ini bisa berisiko untuk menularkan pada saat lesi aktif. Juga penting untuk diperhatikan adanya dampak emosional infeksi menular seksual pada pasien yang berupa ketidakberdayaan, kemarahan, penyangkalan, rasa bersalah, kecemasan, serta rasa malu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hepatitis. Virus hepatitis ini sebenarnya ada virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Virus hepatitis A ini terutama ditularkan melalui jalur fekal oral melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi. Kalau virus hepatitis B ini ditularkan melalui darah, air liur, keringat, air mata, sekret vagina, dan air mani. Hepatitis C ini mudah menular melalui paparan darah dan kurang efisien melalui air mani, air liur, atau urin. Sedangkan hepatitis D dan E ini umum di kalangan pengguna obat-obatan intravena dan penerima transfusi darah yang berulang kali. Kedua virus ini, yaitu hepatitis D dan E, tidak akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik, pertama-tama mari kita bahas tentang hepatitis A. Hepatitis A ini ditularkan melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi, air yang tercemar, atau kontak orang ke orang. Dapat ditularkan selama aktivitas seksual. Gejala yang muncul pada infeksi hepatitis A diantaranya adalah malaise, kelelahan, anoreksia, mual, pruritus, demam, dan nyeri abdomen kuadran kanan atas. Antibodi IgM terdeteksi 5-10 hari setelah paparan dan tetap positif hingga 6 bulan. Infeksi hepatitis A ini bersifat self-limited dan tidak mengakibatkan infeksi kronis atau penyakit hati kronis. Jadi artinya bisa sembuh sendiri. Direkomendasikan pada penderita hepatitis A untuk diobati gejalanya, kemudian juga untuk menghindari konsumsi alkohol, tingkatkan diet yang seimbang, dan lakukan vaksinasi hepatitis A 2 dosis. Ya. Selanjutnya kita akan membahas hepatitis B. Hepatitis B adalah virus yang paling mengancam janin dan neonatus. Faktor risiko terjadinya infeksi hepatitis B adalah riwayat menderita hepatitis sebelumnya, kemudian pada orang yang bekerja atau pasien di unit dialisis, kemudian juga pada orang yang berganti-ganti pasangan seksual, serta yang menggunakan narkoba intravena. Penularan perinatal bisa terjadi melalui paparan sekret vagina, darah, cairan ketuban, air liur, ASI dari ibu dengan HBsAg positif. Gejalanya berupa artralgia, artritis, kelesuan, anoreksia, mual, muntah, sakit kepala, demam, dan sakit perut ringan. Feses bisa berubah menjadi berwarna tanah liat, urin berwarna gelap, peningkatan nyeri perut, dan penyakit kuning.
Seperti yang saudara bisa lihat di gambar di sebelah kanan bawah, ini ada perempuan dengan kulit yang kuning, penyakit kuning. Untuk infeksi hepatitis B, ini tidak ada pengobatan yang khusus. Biasanya bisa pulih spontan dalam 3-6 minggu. Penting untuk memperbanyak istirahat, makanan tinggi protein dan rendah lemak, serta minum ditingkatkan. Vaksinasi untuk pengguna narkoba intravena, penghuni lapas, atau perawatan jangka panjang, dan orang yang berganti-ganti pasangan seksual. Ini penting untuk menerima vaksinasi. Vaksin diberikan dalam 3 rangkaian dosis selama 6 bulan yang disuntikan di otot deltoid. Edukasi tentang penularan, keadaan infektivitas, gejala sisa, dan pentingnya imunoprofilaksis ini penting untuk diberikan. Juga penting untuk disampaikan kepada ibu yang menderita hepatitis B bahwa menyusui tidak dikontraindikasikan jika bayi menerima profilaksis saat lahir, jadi boleh diberikan ASI. Selanjutnya kita bahas hepatitis C. Faktor risiko infeksi hepatitis C diantaranya adalah pernah terkena IMS atau infeksi menular seksual seperti hepatitis B atau HIV, kemudian juga orang yang berganti-ganti pasangan seksual, kemudian juga riwayat transfusi darah, dan riwayat penggunaan obat intravena. Hepatitis C ini mudah tertular melalui paparan darah dan kurang efisien melalui air mani, air liur, atau urin. Sebagian besar klien dengan hepatitis C tidak menunjukkan gejala atau memiliki gejala umum yang mirip gejala influenza. Infeksi hepatitis C dipastikan dengan adanya antibodi anti-C pada pemeriksaan lab darah. Belum ada vaksin yang tersedia untuk hepatitis C sampai saat ini. Dan transmisi hepatitis C melalui ASI ini belum pernah dilaporkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.